Semua hanya begitu itu. Cuman kalau untuk membedakan itu loh yang bentuknya begini, yang bajunya hitam, yang waduh nerangkannya susah. Tetapi kalau dikasih nama, oh nih Pak Renald Kasali. Berbeda baju hitam dengan Pak Jaya Suprana. Kalau kita nerangkan detail itu yang berkumis, ini yang tidak berkumis, waduh susah. Nah itu sebetulnya maka nama ini hanya sekedar ditempelkan aja. Maka kalau Shakespeare mengatakan apa sih artinya nama? Itu hanya cuma ditempel, walaupun kita dinamain Blackie juga nggak mau. Tapi itu memang itu hanya untuk mempermudah omongan saja. Yang Pak Jaya yang mana, Pak Renald yang mana, yang lain bagaimana, itu hanya mempermudah. Ini hanya paduan unsur. Nah kalau kita memahami, dan itu seperti yang tadi Pak Renald sampaikan, sebetulnya kita hanya duduk diam. Tidak perlu melangkah sampai jauh, tidak perlu sampai pergi ke dukun-dukun yang heboh-heboh, membawa ayam hitam putih dan sebagainya, tidak perlu. Tapi ketika kita duduk diam itu bisa di tempat yang tenang, bisa di toilet yang di pojok sana sendirian, duduk diam ketemu kunci misalnya. Nah, itu kan ada kesempatan berbuat baik toh ketemu kunci. Ya Pak Jaya. Ketika kita bisa duduk diam, duduk dengan tenang, yang istilahnya tadi Pak Renald adalah mengadakan percakapan dengan diri sendiri, tapi kalau di dalam konsep yang kita adalah menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Karena kalau kita mengadakan percakapan, pikiran kita muncul begitu, tapi karena kita di tempat yang ramai, di tempat yang sibuk, dalam istilah gelombang pikiran tadi, gelombang beta, pikiran kemana-mana, lari kemana-mana, itu pikiran yang ngomong itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi begitu kita di pojok kamar mandi, di tempat lubang yang enak itu, kemudian kita duduk diam, lalu pikiran muncul. Nah kita punya kesempatan berdialog, karena kita memperhatikan pikiran kita. Kalau Anda bisa sering-sering memperhatikan pikiran itu timbul kebijaksanaan. Tentu saja tidak sering-sering menggunakan toilet berlama-lama toh. Tapi memperhatikan pikiran itu kita bisa menggunakan tempat yang khusus. Misalnya pagi 15 menit khusus, tidak perlu di toilet, kita diam sendiri, mungkin duduk tenang, mungkin di kursi begini tenang, menghadap kebun kita, kalau nggak ada kebun ya lukisan di taman, kalau tidak ada ya tempel gambar. Kemudian kita renungkan, apa sih di dalam hidup ini? Kita mau apa sebetulnya? Nah kalau kita bisa memperhatikan gerak-gerik pikiran kita, dari situ kita bisa memahami, ya ternyata semua itu kita cuma ditipu pikiran. Dimaki orang, kenapa kita harus marah? Itu cuma tipuan. Buktinya ketika kita dimaki waktu tidur, kita enggak pernah marah kok. Ya, malah senyum-senyum. Tapi dimaki waktu kita bangun juga tidak marah. Kalau enggak ngerti bahasanya. Jadi itu makian menjadi tidak makian kan tergantung pikiran. Kenapa kita ditipu pikiran? Kalau sudah begitu kenapa kita harus mengubah orang lain? Kalau tadi disebut gala dinner itu ternyata di sana hanya 50 orang, kenapa kita harus bikin 2000 orang? Kalau begitu sekarang yang diubah kan diri kita. Kalau tadi di dalam jam terbalik, waktu di dalam profil tadi kan ada jam terbalik, sebetulnya itu ada tulisannya. Bahwa kenyataan yang kita terima, kenyataan yang kita hadapi, tidak selalu sesuai dengan keinginan. Itu seperti jam terbalik. Karena diperkirakan jam ini dulu kan ditemukan di Mesir, sehingga di atas khatulistiwa, sehingga kalau ada bayangan dia bergeraknya ke kanan. Itu waktu jam matahari itu. Tapi kalau dulu ditemukan di bawah khatulistiwa, misalnya di Australia, itu jam itu ke kiri. Karena bayangannya kan ke kiri. Nah sekarang kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita ketemu jam yang ke kiri, itu kita ketemu kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Oh kamu jam harus berputar ke kanan baru aku bisa baca. Tidak. Tapi sekarang aku ubah pikiranku. Oh memang ada di dunia yang putar ke kiri, ke kanan. Nah kalau sudah bisa putar ke kiri begini berlawanan dengan jarum jam, kita terima itu sebagai kenyataan. Mudah kita membacanya.
Di Balirejo kan ada itu jam yang kebalik. Saya tanya orang biasanya, itu jam itu saya letakkan di ruang makan. Ada satu tradisi kebikuan kalau makan kan jam 11 malam, Pak. Jam 11 siang, Pak Renald. Nah, bukan malam. Jam 11 siang. Nah, kemudian umat-umat itu kan masuk ke tempat ruang makan yang jamnya terbalik itu. Dia kaget-kaget. Loh, sudah jam 1 siang, udah enggak makan nih. Saya ngomong, lihat dulu jam berapa itu. Jam berapa ya? Wah, ini jam mati, tunggu dulu detiknya. Oh, jam terbalik. Wah, susah Bante lihatnya. Susah itu yang pertama. Begitu kedua, ketiga, keempat. Akhirnya mudah. Oh, jam 11. Oh, jam 11:04. Kenapa? Sudah ada perubahan di dalam berpikir. Kita tidak mengubah kenyataan, tapi kita mengubah keinginan kita agar sesuai dengan kenyataan. Nah, ini cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Renald. Change your DNA. Ya kan begitu. Nah, karena itu kita harus duduk diam, kita amati. Diam tidak harus di tempat khusus, tapi hanya kita mengamati. Timbul pikiran kita, tenggelamnya pikiran kita, amati dengan baik. Emosi kita yang muncul saat ini, setengah jam lagi dia hilang. Kalau sekarang kita emosi kemudian maki-maki orang, berapa orang yang kita sakitkan hatinya. Tapi saya kalau marah enak Bante, lega, tidak pusing Bante, tekanan darah saya turun. Betul, tekanan darahmu turun, tekanan darah orang yang naik. Karena itu ketika kita emosi kita diam, amati. Wah, ini maki-maki di dalam pikiran, amati. Apa pantas saya memaki orang seperti itu? Apa layak saya seperti itu? Apa saya lebih baik daripada dia? Seturun, tidak jadi makian. Akhirnya yang keluar adalah nasihat, kata-kata yang baik. Dan akhirnya menjadi orang yang bijaksana, bukan hanya kamu salah. Tapi yang muncul ada pertanyaan, menurut kamu perilaku ini benar enggak? Menurut kamu tindakanmu itu tepat tidak? Akhirnya timbul pertanyaan. Dan begitu timbul pertanyaan, muncullah kebijaksanaan dan kita bisa leading by questions. Kita memimpin seseorang, bukan lagi dengan pernyataan kamu salah, kamu benar. Ini petunjukku, ini kamu petunjukmu salah. Tapi akhirnya menurut kamu kalau begini bagaimana? Kan tadi Pak Renald sudah menulis, what do you think? Nah, menurut kamu bagaimana? Ini bagus sekali, pemimpin yang hebat ini beliau ini. Ya, nah ini contoh yang baik sekali. Nah, karena itu kembali kepada apa yang saya sampaikan. Sebetulnya ini saya di dalam buku acara saya menulis sebuah puisi. Ya.